Bersama dengan Tuhan kita selalu menang. Amin. Hari ini kita akan belajar, saudaraku, karena banyak orang udah nikah 50 tahun, 60 tahun masih suka bertengkar. Nah, kenapa suka bertengkar? Karena masih tetap jadi dua. Sedangkan pernikahan itu jadi satu. Nah, ini makanya kita belajar untuk jadi satu itu butuh proses. Makanya khotbah pagi hari ini temanya adalah proses penyatuan. Contohnya gini, semua bisa lihat saya semua ya. Jadi kalau kita nih bukan kenal, kita baru tahunya di sini, belum kenal nih. Misalnya datang ke seorang teman, temannya punya adik perempuan, terus teman-teman adiknya lagi datang. Terus mungkin di sana kita lagi masih muda itu kan mulai itu loh yang baju biru itu loh. Terus temen enggak itu loh yang baju merah itu loh. Nah itu baru tahu di sini. Jalan dikit lagi sampai sini, ini mulai kenalan. Kenalan, jalan lagi dikit sampai sini, mulai pacaran. Nah antara pacaran sampai menikah itu namanya proses penyatuan. Ada proses penyatuan iman, proses penyatuan pengharapan, proses penyatuan kasih, proses penyatuan perasaan, proses penyatuan visi, proses sampai menikah. Dan ini pada waktu kita mulai sampai pacaran, sampai menikahnya ini, lagi prosesnya ini, dan kita hidup kudus, ini namanya perkawinan bermutu tinggi. Nggak bertengkar lagi dia itu, karena udah diproses di sini. Dan hidup kudus, no touching, no kissing. You know that? Apa itu Pak? Apa itu sejenis makanan? Loh kok malah makanan? Tidak ada pegang-pegang, tidak ada cium-cium. Hidup kudus. Ini sekarang umpamanya lagi. Taunya di sini, kenalan di sini, jadian di sini. Mulai jadian, lagi ini proses penyatuan, ini sudah mulai berhubungan seks. Ini pernikahan bermutu rendah, berantem terus nih, karena tidak melalui proses penyatuan. Makanya hari ini kita belajar yang masih muda-muda, ingat no touching, no kissing. Hidup kudus. Kalau kita hidup begitu ya sama aja sama orang dunia ya sama aja. Lah bedanya kita Kristen sama orang dunia itu apa? Kristen hidup kudus. Nah, makanya hari ini kita belajar selalu. Kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-31. Efesus 5 ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi satu, bukan tetap dua atau tiga malah jadi empat. Tetap jadi satu. Saya bacain dari Alkitab Firman Allah yang hidup. Alkitab Firman Allah yang hidup ngomong begini, bahwa suami dan istri itu satu tubuh. Dibuktikan oleh kitab suci yang mengatakan laki-laki harus meninggalkan ibu bapanya pada waktu ia menikah dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu. Jadi satu lagi. Saya bacain bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ngomong begini. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh. Sama juga. Jadi satu daging. Pikirannya, kalau kita jadi satu, berpikirnya sama, perasaannya sama, itu hanya Yesus yang bisa bikin seperti itu. Tanpa pembacaan Alkitab dan melakukannya, mustahil untuk bisa jadi satu. Menjadi satu, hanya firman Allah yang sanggup bikin kita jadi satu. Kita enggak suka baca Alkitab, jangan harap bisa jadi satu, saudaraku. Makanya baca Alkitab kita setiap hari. Percaya itu dengan segenap hati, lakukan. Dan firman Allah yang kita lakukan itu yang memampukan kita untuk kita bisa jadi satu. Saya ambil 3 poin aja. 3 poin ini kita lakukan, kita akan jadi satu. Poin yang pertama, kita buka di Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22.
Kita baca ayat 37 sampai dengan 38. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, ini mestinya diajarkan anak-anak kita sejak masa kecilnya. Menomorsatukan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di muka bumi. Jadi yang pertama dan utama itu mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di muka bumi. Mengasihi Tuhan itu bukan cuman aku mengasihi Engkau Tuhan. Bukan begitu saja. Nyanyi nggak apa-apa, saudaraku. Mengasihi Tuhan, Yesus bilang, kita buka lagi di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau bilang I love you Jesus, jadi pelaku firman. Kalau enggak jadi pelaku firman, jangan nyanyi. Bohong loh, masuk neraka loh. Bilang kita mengasihi Tuhan, harus dibuktikan dengan kita jadi pelaku firman. Yesus yang ngomong ini. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Nah itu. Enggak bisa cuma kita bilang aku mengasihi Tuhan tanpa bukti. Jadi mengasihi Tuhan itu jadi pelaku firman. Nah, sekarang saya kepingin bagi sama saudara gini. Saya punya seorang istri. Saya mengasihi istri saya, itu bukan karena saya mengasihi istri saya karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia kaya. Bukan. Kalau kita mengasihi pasangan kita karena dia cantik. Kalau udah nggak cantik, karena dia seksi. Lagi pacaran seksi. Begitu udah punya anak 3, kayak karung beras. Kalau dulu ngelihat seneng, sekarang senep. Ngelihatnya udah bosen karena udah kayak karung beras. Karena kita mengasihinya karena sosok, bukan karena Tuhan. Saya mengasihi istri saya, bukan karena saya mengasihi istri saya. Karena saya mengasihi Tuhan lebih dulu. Karena saya mengasihi Tuhan, saya harus jadi pelaku firman. Salah satu firman yang harus dilakukan seorang suami, kita buka lagi. Tetap di Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25. Firman ini ngomong begini, "Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Saya mengasihi istri saya bukan karena sosok dia. Saya mengasihi istri saya karena saya mengasihi Allah lebih dahulu. Karena saya mengasihi Allah, saya harus membuktikan. Karena saya harus jadi pelaku firman. Salah satu firman yang harus saya lakukan adalah, "Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya." Sampai sini ngerti nggak? Ngerti? Itu mantu-mantu ngerti atau ngantuk? Jadi saya mengasihi istri saya bukan karena dia sosoknya, tapi karena saya mengasihi istri saya karena saya mengasihi Allah lebih dahulu. Karena saya mengasihi Allah, saya harus membuktikan dengan saya harus jadi pelaku firman. Salah satu firman yang harus saya lakukan, saya harus mengasihi istri saya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sekalipun nanti jadi karung beras, jadi apa, firman itu tetap sama. Enggak dikatakan, nanti kalau istrimu jadi gendut, enggak usah dikasih lagi. Enggak ada ayatnya. Ayat itu selalu ngomong, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Amin. Nah ini sekarang jadi kita mulai ngerti, sudah jadi pelaku. Makanya yang pertama dan utama mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan jadi pelaku firman. Ada banyak firman yang harus kita lakukan. Salah satunya harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sekarang kita lihat yang untuk istri. Tetap di Efesus pasal yang ke-5. Sekarang kita baca ayat 22 sampai dengan 23. Efesus 5
5 ayat 22 sampai dengan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi istri harus juga mengasihi Allah lebih dulu. Karena istri mengasihi Allah lebih dulu, dia menjadi pelaku firman. Salah satu firman yang istri harus lakukan, tunduk kepada suaminya. Seperti kepada Tuhan. Dikatakan seperti itu. Makanya kita mau jadi pelaku firman apa enggak? Lah tapi suamiku gini. Lah tapi istriku kayak gini. Ayat ini tetap sama. Mau istri kayak apa, mau suami kayak apa, dikatakan kita harus mengasihi. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk sama suami. Ini contoh aja. Suaminya belum bertobat. Ya kalau istrinya disuruh melakukan dosa, ya pasti harus ditolak. Tapi selama itu bukan dosa. Dia kasar, atau suka maki-maki, atau suka apa. Selama si istri mau jadi pelaku firman, karena dia mengasihi Allah, dia jadi pelaku firman, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Suaminya yang ubah, Tuhan yang ubah. Begitu kita mau jadi pelaku firman, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena Roma 8:28 juga ngomong gitu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Lah mengasihi dia tuh jadi pelaku firman. Begitu kita jadi pelaku firman, jangan bilang nanti kalau saya sudah begini, kalau saya sudah begitu, nanti kalau dia semakin, nah kita punya iman negatif. Jangan punya pikiran kayak gitu, tuh pikiran jorok itu. Gak boleh, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Kalau aku jadi pelaku firman, Tuhan yang bekerja dan dia selalu akan mendatangkan kebaikan. Harusnya seperti itu. Jangan nanti kalau saya sudah begini, nanti dia semakin jahat, semakin gini. Nah, kita imannya iman negatif. Amin, saudaraku. Sama, suami juga kayak gitu. Istrinya cerewet, istrinya nggak tunduk, istri segala macam. Nah, kita juga seperti itu. Mengasihi, mau menyerahkan dirinya. Sama seperti Tuhan terhadap jemaatnya. Nanti Tuhan yang bekerja dan dia selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi makanya hari ini kita belajar. Poin yang pertama dan utama tuh mengasihi Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Kita jadi orang Kristen gak baca Alkitab, kita cuma Kristen KTP. Tapi kalau kita be a real Christian, kita jadi betul-betul pengikut Kristus, jadilah pelaku firman. Karena firman itu yang kita ikuti. Apa Tuhan, dari apanya Tuhan yang kita ikuti? Masa kasutnya, masa jubahnya? Ya firmannya. Jangan kebanyakan TikTok. Nah itu loh. Buang-buang waktu sia-sia, guyu, ngekek. Saya pernah lihat di satu gereja besar juga, di pinggir itu ada pekerja sambil ketawa, tak pikir kok kayak wong edan ya. Saya intip dari belakang tak lihat, wanita kekurangan kain, joget-joget gitu loh, dia guyu, ketawa-ketawa kayak gitu, cobain. Buang waktu sia-sia, just only killing the time, just only wasting the time. Buang waktu sia-sia yang gak ada gunanya. Yang laki-laki senangnya apa lagi? TikTok juga, terus yang politik. Yang jago politik itu loh, tak tanyain. Kalau kamu sudah jago, udah tahu semua, mau apa? Pengetahuan politikmu tuh mau dibuat apa? Bisa mengubah politik Indonesia? Gak bisa. Percuma, gak ada gunanya. Baca Alkitabmu. Firman Tuhan sanggup mengubah politik Indonesia. Amin, saudaraku. Politik kayak gitu dibaca buat apa? Tahu yang ini begini. Terus buat apa? Diterapkannya mau apa? Tidak bisa ngubah. Dan itu juga sia-sia. Baca Alkitabmu. Firman Tuhan yang sanggup mengubah semuanya. Amin, saudaraku. Nah ini makanya biarkan yang di dalam diri kita dulu yang berubah. Kita kepengen Indonesia berubah, gereja-gereja. Lah kitanya ini berubah apa tidak?
Mengasihi Tuhan itu nomor satu, saudaraku. Tidak bisa tidak jadi pelaku firman. Itu betul-betul kita be a real Christian. Pengikut Kristus sejati adalah jadi pelaku firman Tuhan. Nah itu saudaraku. Jadi makanya yang terutama, yang pertama dan utama, mengasihi Allah lebih daripada apapun yang di muka bumi. Dibuktikan dengan kita jadi pelaku firman. Suami-suami yang jadi pelaku firman, mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri-istri tunduk pada suaminya seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan itu akan terjadi sesuai dengan, walaupun pertama kalau mungkin kita bilang, suamiku tidak menyelamatkan tubuhnya, malah menyakiti tubuh. Nah jadilah pelaku firman. Tuhan yang akan bekerja dan dia mengubah suami yang tidak baik menjadi suami yang sangat baik. Hanya Tuhan yang bisa mengubah karakter. Kita mengubah karakter kita sendiri aja sudah susahnya bukan main. Apalagi ngubah karakter orang, nggak bakal bisa. Jangan suka menuntut. Yang menuntut dan yang dituntut akan stres. Suka nuntut, stres. Yang dituntut, stres. Tuntut diri kita sendiri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus. Punya kasihnya. Tuhan itu kasih. Allah itu adalah kasih. Maka kalau kita punya Tuhan, kita punya kasih. Bukan kasih kita, tapi Tuhan. Kasih itu adalah Tuhan sendiri yang mengasihi. Amin, saudaraku. Nah, dimulai dari keluarga, bukan ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem, keluarga. Itu nomor satu. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita buka di Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, menerima apa adanya. Yang kedua apa? Menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Menerima apa adanya. Jadi kalau saudara bilang, aku mau nyari yang sempurna, kawin karo Yesus. Nggak ada, saudaraku. Semua orang pasti ada yang nggak baiknya. Kita pun juga pasti ada yang nggak baiknya, saudaraku. Nah, makanya yang pertama dan utama, sebelum menikah, makanya kalau yang punya anak gadis, anak yang belum menikah, diajari sebelum menikah, lagi pacaran itu bukan cuma nonton bioskop, makan-makan, peluk-pelukan, cium-ciuman, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kayak gitu tuh nggak ada gunanya. Itu cuma memuaskan hawa nafsu. Pacaran itu adalah supaya kita ngerti ini jodoh atau tidak. Makanya lagi pacaran harus bisa melihat kejelekan pasangannya. Saya pernah khotbah di satu gereja besar juga. Sudah selesai khotbah, saya mau pulang. Pendetanya bilang, Pak Andrew, temenin saya yuk. Ini ada besok ada orang mau menikah. Ini kita lagi ngomong-ngomong ya sekalian. Ya sudah. Saya disuruh, coba Pak Andrew gimana kalau Pak Andrew? Saya tanyain yang perempuan. Sudah berapa tahun kamu pacaran? 7 tahun. 7 tahun, apa yang kamu bisa lihat kejelekan dari calon suamimu? Dia mikir-mikir. So far so good katanya. Oh, kamu nggak siap menikah. Kaget. Hah? Nggak siap menikah? Lah kamu nggak bisa lihat kejelekannya. Lagi pacaran itu semua topeng. Yang dikasih lihat yang baik-baik, yang nggak baik nggak kelihatan. Harus lihat jeleknya. Kalau udah ketahuan jeleknya, bisa terima nggak? Nggak bisa. Lebih baik nggak usah nikah. Karena pada suatu hari bisa saja ada tendensi, ada kecenderungan untuk bercerai. Ada saudaraku, 3 tahun cerai. Lagi tanya kenapa? Lah dulu baik Pak. Wah lagi pacaran baiknya, itu topeng. Sudah menikah ternyata begini dan begitu. Nah, sudah menikah baru tahu jeleknya. Salah.
Makanya kita mesti buka. Topeng kita mesti dibuka. Kejelekan kita dikeluarin, jangan ditutup-tutupi, kasih lihat. Nggak bisa terima nggak bisa terima ya sudah. Bukan jodohnya itu artinya. Harus sebegitu. Sesudah menikah tidak boleh lihat kejelekannya, lihat kebaikannya. Itu kalau sesudah menikah. Sebelum menikah harus bisa melihat kejelekannya. Waktu saya lagi pacaran, saya saya ngelihat istri saya itu hal-hal kecil. Saya dididik secara barat, istri saya dididik secara timur. Itu aja udah bisa bikin mesti berantem. Kami menikah tuh sudah 26, nanti April 27 tahun. Dengan pacarannya 3 tahun, jadi kami sudah saling mengenal hampir 30 tahun. Tidak pernah bertengkar satu kali pun. Kenapa? Karena ini praktek. Sayang istri saya nggak ikut. Karena dia hari ini khotbah di gereja sendiri. Nanti, lain kali coba, supaya saudara bisa lihat, jangan saya nanti dipikir saya bohong. Istri saya punya satu kebiasaan. Saya juga punya satu kebiasaan. Kebiasaan saya kalau ini hal-hal kecil, mencetin odol. Dulu saya lagi masih kecil, odol itu terbuat dari timah. Masih ada yang ingat nggak odol dari timah? Masih ya? Nah, itu kalau sama papi saya, itu dipencet, terus digulung. Digulung sampai habis rapi dan satu tetes pun tidak tersisa. Sekarang timah mahal. Jadi dibuat dari plastik. Plastik ditekuk balik lagi. Tapi karena ada kebiasaan, kita mencetnya dari bawah sampai habis. Istri saya enggak. Dia pencet dari tengah, dia pencet dari atas, dia pencet sampai bahasa Jawanya itu odolnya teng pletot. You know teng pletot? Meletot-meletot kayak gitu saudaraku. Saya udah bilangin sayang, kalau dulu saya ceritain begini kan rapi. Oh gitu ya, udah. Pernah 8 hari. Wah, istriku berubah. Hari ke-9, dari atas lagi, dari tengah lagi. Sampai 4 bulan saya menikah. 4 bulan saya sudah menikah dan dia masih seperti itu. Lagi saya masuk kamar mandi, itu 4 bulan saya sudah menikah. Lagi saya masuk kamar mandi, saya lihat itu odol teng pletot. Saya mulai berpikir, istri saya tuh dibilangin baik-baik nggak bisa. Harusnya sekali-kali di shock terapi. Supaya dia ngerti suami itu nggak suka. Loh, kalau saya cuma mencetin dari bawah tuh susahnya apa? Kalau saya bilang, kamu kalau mencetin odol harus keluar dari emas murni. Lah ini susah, ini mesti belajar sihir. Mencetin odol dari bawah susahnya apa? Nggak diperhatiin soalnya. Saya udah lagi mikir gitu. Saya ingat kata-kata papi saya. Papi saya selalu ngomong begini. Dari kecil sampai saya belum ngerti, sampai ngerti, sampai ngelotok. Papi saya selalu ngomong gini, Andrew ingat, namanya orang hidup. Itu pasti punya masalah. Tapi masalah yang benar-benar masalah itu cuma 10%. Yang 90% karena kamu mempermasalahkannya. Coba dipikir, betul nggak? Setuju? Ya setuju, 8 enggak ada, 6 enggak ada. Masalah yang benar-benar masalah yang paling besar dalam hidupmu, selama kamu tidak permasalahkan, tidak akan jadi masalah. Tapi yang bukan masalah, kalau kamu permasalahkan, akan jadi masalah paling besar dalam hidupmu. Saya selalu diomongin kayak gitu sama papi saya. Nah itu lagi 4 bulan, saya mau mensyok terapi istri saya, belum, ini masih di kamar mandi. Roh Kudus berbicara sama saya. Bukan pakai suara Bapa di sorga yang mungkin serak-serak bahasa Andrew gitu. Enggak, saya dengar suara papi saya. Ingat Andrew, namanya orang hidup pasti punya masalah. Tapi masalah yang benar-benar masalah cuma 10%. Yang 90% karena kamu suka mempermasalahkannya. Dup, kena saya. Waduh iya ya. Mencetin odol aja mau tak permasalahkan coba.
Coba kalau misalnya terjadi, misalnya ini nggak terjadi, ini cuma misal. Terus saya ke sana, saya bilang, sayang kamu tuh gimana sih? Saya kan udah bilang, saya udah minta dengan hormat, kalau mencet odol tuh dari bawah, jangan dari atas. Istri saya misalnya, ya tapi kalau kamu ngomong yang benar dong, matanya jangan melotot-melotot. Berantem nggak? Berantem nggak? Gara-gara apa? Malu-maluin nggak? Berapa kali suami istri bertengkar hanya hal-hal kecil yang tidak perlu dipermasalahkan, tapi karena dipermasalahkan. Karena tidak mau menerima apa adanya. Mulai hari itu saya bertobat. Saya tidak mempermasalahkan lagi. Tiap kali saya masuk kamar mandi, dia mencetin dari atas, dari tengah, saya pencet dari bawah. Dia pencet dari atas, tak pencet dari bawah. No big deal. Dan luar biasanya, beberapa waktu kemudian sampai hari ini, istri saya sekarang kok mencetin dari bawah. Lagi disuruh, nggak bisa. Begitu saya nggak suruh, malah bisa. Kenapa? Karena saya mau jadi pelaku firman. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia ubah istri saya, cobain. Jadi sekarang saya tahu, kalau saya kepingin istri saya berubah, saya yang harus berubah lebih dulu. Amin. Amin. Nah itu seperti itu saudaraku. Istri saya punya kebiasaan lagi. Kalau dia ngomong misalnya ngomong ini gitu ya. Dia nggak langsung ini. Dia bisa ke sini, muter-muter sana, muter sini, muter situ, ke sini baru ke sini. Saya orangnya straight to the point. Saya orang tegas. Ya, tidak. Jadi saya selalu ngomong gitu. Sayang, stop. Kamu tuh mau ngomong apa sih? Mau ngomong langsung aja. Ya itu 4 bulan lagi. Nggak bisa juga. Saya tahu. Saya nuntut istri saya bisa stres, yang dituntut juga stres. Saya harus menerima istri saya apa adanya. Mulai sejak saat itu, saya nggak mempermasalahkan lagi. Setiap kali dia mau ngomong, dia muter-muter, saya dengerin dengan antusias. Pikiran saya, istri saya kalau ngomong komplit. Bisa mau ngomong ini, saya bisa tahu di pasar dia ketemu siapa, ini harganya berapa, ini berapa. Komplit, kan bagus tuh istrinya ngomongnya komplit. Dari orang ngomong cuman kecil-kecil aja. Sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Terima apa adanya. Saya sendiri punya banyak kejelekan. Yang paling jelek, saya dan 2 karate Kyokushinkai. Dan saya juga petinju. Saya petarung. Dulu urusan sama saya, begitu dia lagi ngomong, jotos dulu. Daripada aku dijotos, tak jotos dulu. Mau urusan apa, terserah. Kalau dulu kayak gitu. Nah istri saya tuh paling takut kalau saya berantem. Begitu di jalan dia ngomong, saya keluar langsung, saya bilang, keluar, nggak mau keluar, jotos dulu. Sudah lah, ngomong terus laki-laki pakai ini, kalau dulu saya begitu. Istri saya ketakutan kalau saya berantem tuh dia ketakutan. Dia nggak bilang sama saya, kamu berubah dulu. Kalau kamu mau sama saya, kamu mesti berubah, kamu nggak boleh berantem kayak gitu. Istri saya enggak, dia terima saya apa adanya. Tapi dia berdoa, dia berpuasa. Saya tanya, kamu puasa buat apa sih? Dia bilang, ada deh, mau tahu aja loh. Doa puasa. Saya dulu yang jadi petarung. Sekarang karena doa istri saya diubah jadi pendeta. Dulu pendekar, sekarang pendeta. Tuhan yang ngubah. Begitu kita mau menerima apa adanya, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu makanya saudaraku, terima apa adanya. Masih ada banyak hal-hal yang lain. Kita selalu diubah. Istri saya dengan gitu dia bayar saya untuk berubah. Saya begitu juga, saya juga bayar supaya istri saya juga berubah. Tuhan yang mengubahkan kita masing-masing. Lah banyaknya manusia kepingin ngubah, kamu tuh berubah dulu. Nah ini yang gak bisa. Kita gak mungkin bisa ngubah pasangan kita, hanya Tuhan yang bisa. Makanya terima apa adanya. Kita menerima apa adanya itu karena Tuhan. Bukannya terus menyerah konyol gitu, tidak. Karena kita mau jadi pelaku firman. Nah itu. Dengan seperti itu, makanya kita diubah, pasangan kita pun juga dirubah. Itu saudaraku, harusnya memang seperti itu.
Jadi makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Saya dulu kalau saya pikir iya ya, saya pikir tuh, saya dulu tuh, aduh buat apa ya berantem. Satu hari itu bisa 3 kali berantem di jalan. Minimal 1 kali pasti 1 hari. Coba sampai kayak gitu tuh. Nah, tapi karena ada doa yang luar biasa ini, saya diubah untuk jadi serupa dengan Kristus. Kita nggak pernah bertengkar, saudaraku. Karena kita selalu kayak gitu menerima apa adanya dan Tuhan yang mengubah kita masing-masing untuk menuju kesempurnaan. Sempurna itu bukan sempurna di mata manusia loh, yang ngomongnya begini, tidak. Sempurna di mata Allah. Orang yang punya Yesus, yang jadi pelaku firman, itu sempurna di mata Allah. Amin, saudaraku. Nah, itu seperti itu, saudaraku. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, begini. Banyak orang kepingin cari pasangan hidup yang terbaik. Jadi banyak orang cari pacar atau itu tuh mesti yang terbaik. Tapi tidak mau jadi pasangan yang terbaik. Poin yang ketiga, jadilah pasangan yang terbaik bagi pasangan. Jadilah pasangan yang terbaik, jangan menuntut pasangan kita jadi yang terbaik, tapi kita sendiri nggak mau jadi yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Kita baca ayatnya. Kita buka di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, kita baca ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita baca ayat ini Matius 7 ayat 12 ini, itu empati. Simpati pasti semua orang punya. Tapi empati gak semua orang bisa punya. Saudara tahu gak bedanya simpati dan empati apa? Tahu Pak? Yang satu S, yang satu E. Bukan itu, saudaraku. Simpati misalnya, saya tolong orang, saya tolong dia. Saya tolong, ya tapi saya dia. Empati, saya tolong dia, tapi saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu empati. Nah, kita bisa nggak ngerasain pasangan kita tuh lagi bagaimana? Kalau kita bentak misalnya, itu aja nggak bisa, goblok. Coba saudara lagi digituin, mau nggak? Kalau orang punya empati nggak mungkin mau, dia mesti balikin. Kalau saya digituin mau nggak? Nggak mau. Saya nggak boleh gituin pasangan saya. Itu empati. Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu empati. Saya pertama kali diajar empati sama Tuhan itu, udah 33 atau 34 tahun yang lalu, baru bertobat itu. 33 tahun yang lalu. Jalanan masih sepi, ada satu jalan gitu, saya dulu mau telepon, saya nggak punya telepon, saya itu hamba Tuhan bukan dari tengah-tengah, dari atas, dari dasar. Nggak punya telepon, nggak bisa bayar telepon. Jadi saya kalau mau telepon, saya mesti pergi ke telepon umum. Nah di jalan itu ada 2 atau 3 saya lupa. Cuman ya biasa di Indonesia dikasih telepon umum ya udah, kalau udah dirusak. Nah, waktu itu masih baru, jadi ada kayunya gitu, kayak meja, terus ada buku teleponnya, terus teleponnya di sebelah sini gitu. Nah, saya ke sana masih sepi waktu itu 33 tahun yang lalu tuh jarang ada mobil. Saya masuk situ mau telepon ada bungkusan. Bungkusan kertas koran diikat sama rafia biru. Saya lihat bungkusan apa ya? Saya lihat nggak ada orang sama sekali. Nggak ada mobil lewat lagi. Tak buka, uang ternyata. Saya lupa tepatnya, tapi sekitar 34 jutaan gitu. Dolar masih sekitar 1.500. Bayangin, 1.500 atau 1.400 saya lupa. 34 juta. Lagi saya lihat uang.
Tangan saya sampai gemeter. Waduh, saya tutup lagi. Ini berkat ini. Saya ikat, saya masukin saya pakai jaket, saya masukin ke jaket. Jaketnya saya tekuk supaya jangan jatuh. Saya langsung naik sepeda motor lagi, saya start. Lagi di start, Tuhan ngomong sama saya gini. Dia nggak bilang jangan ambil uang itu, enggak. Dia bilang, Andrew, kalau ada uang kayak gitu segitu, itu bukan ada orang kasih kamu loh. Itu pasti ada orang ketinggalan. Sekarang dibalik. Kalau kamu yang punya uang itu ketinggalan, apa yang kamu rasakan? Waduh, saya mikir, ini sudah nyala nih, tinggal berangkat nih. Saya mulai mikir, iya saya nggak pernah kepikir. Kalau saya seandainya yang punya uang itu, terus ketinggalan, apa yang saya rasain? Waduh, saya bergumul antara daging dan roh. Mau ngikuti keinginan daging, si iblis bilang ini kalau kamu ambil, kamu bisa beli mobil, kamu bisa beli kulkas, kamu bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli itu. Si iblis bilang begitu. Cuma saya mikir iya juga ya. Kalau saya yang punya uang itu ketinggalan, coba apa yang saya rasain? Waduh, wah nggak bisa saya matiin lagi, saya geser sepeda motornya kira-kira sekitar 10 meter dari telepon umum itu, saya tunggu di situ. 4 jam saya tunggu. Iblis udah ngomong, udah ambil aja, enggak apa-apa. Udah enggak ada orang dah, itu pasti berkat buat kamu. Hati-hati loh saudaraku. Saudara kita harus bisa membedakan itu berkat atau kutuk. Walaupun itu uang, bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Saya tunggu 4 jam. Ada orang datang, lihat sana, lihat sini di got. Terus dia masuk ke telepon umum, dia lihat-lihat. Saya liatin, cari apa mas? Saya bilang. Nangis dia. Saya disuruh ngambil uang, ketinggalan. Jadi orang ini pasti ini orang jujur. Sampai bosnya berani ngambil uang segitu tuh ini pasti orang jujur. Cuman mungkin lupaan. Saya taruh di mana sambil nangis. Loh itu pakai tas ya? Uangnya dikasih tas. Saya pancing dulu. Dia bilang iya namanya bukan. Bohong ini orang. Dia enggak. Dibungkus kertas koran. Diikat pakai apa? Pakai rafia biru kan betul. Terus isinya apa? Dia bilang sekian. Ya betul. Terus ada apa lagi? Ada dompet. Dompetnya dia. Saya buka. Ada dompet. Namanya siapa KTP-nya? Saya udah buka, saya kasih lihat. Betul memang dia. Saya keluarin. Ini. Langsung dia deprok. Jadi maksudnya apa? Berlutut di hadapan saya. Saya disembah. Saya bilang, jangan nyembah saya. Nyembah Tuhan yang saya sembah. Namanya Yesus Kristus. Kalau saya tidak punya Yesus, duitmu wis bablas. Saya dipeluk. Waduh, dipeluk lanang. Rodok ngilani. Kalau bahasa Jawa, rodok ngilani. Kalau dipeluk cewek, saya tidak apa-apa. Cowok udah rada-rada bau-bau dikit lagi. Tapi karena dia suka cita, ya sudahlah. Sudah selesai. Tapi dari situ, saya belajar namanya empati. Saya bisa mulai ngertiin. Jadi kalau saya mau kasar sama istri saya balik dulu. Kalau istri saya kasar sama saya mau nggak? Nggak mau. Saya nggak boleh gituin istri saya. Belajar empati. Jangan egois. Makanya tadi ada lagu terakhir itu, aku semakin kecil, Yesus yang semakin besar. Si aku itu pembuat masalah terbesar di dunia. Itu yang pembuat masalah terbesar itu si aku, daging itu. Makanya kita harus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Nah itu saudara. Jadi makanya hari ini kita belajar punya empati. Jadilah pasangan yang terbaik. Pada suatu hari saya khotbah di Semarang itu ada beberapa gereja. Jadi saya berangkat sekitar jam 5:30, pulang kalau enggak jam 6, jam 7:30 gitu ya, saya lupa tepatnya. Beberapa jadi. Belum makan, belum mandi. Saya masukin mobil saya di itu garasi, istri saya yang nutup pintunya, buka pintu, nutup pintu. Saya udah masuk, saya tutup mobil saya, istri saya bilang, kamu mandi sayang, tak bikinin makanan kesukaan kamu. Makanan kesukaan saya tuh enggak pakai neko-neko, enggak pakai susah kayak gitu, enggak. Tempe goreng. Tempe goreng tapi yang saya paling suka tuh istri saya bisa bikin. Dalamnya juga bisa kering. Bukan dalamnya basah ya, saya suka juga sih. Tapi yang saya paling suka tuh yang kering.
Nah istri saya tuh bisa bikin. Ya udah, saya mandi, selesai mandi, saya pergi ke ruang makan, saya duduk di sini, anak saya yang paling besar duduk di sini, anak saya yang kecil duduk di depan saya. Lagi saya duduk, tempenya ternyata gosong. Gosongnya bukan gosong, tapi gosong, song. Jadi item-item kayak areng, merengkel gitu. Sampai saya juga kaget, tempe kok bisa kayak gini. Anak-anak saya semua sudah komplain, ini gimana nih Dedi? Mami kok masak tempe kayak gini, terus kita udah malam gini mau makan tempe di mana? Ini mau beli di mana? Nah kita mau jadi pasangan yang terbaik atau kita jadi manusia biasa? Memang mamimu tuh gini. Nggak boleh loh. Kita jelek-jelekin pasangan kita di depan anak tuh tidak diperbolehkan sama sekali. Nanti anak-anaknya nurun semua tuh yang jelek. Nggak boleh. Kayak gitu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita mau jadi pasangan yang terbaik atau tidak? Lagi anak-anak saya pakai gitu, saya bilang sini, ayo kalian berdua sini. Saya peluk mereka berdua, sebelum dia dijawab kenapa kok mami bisa bikin tempe bisa gosongnya kayak gini. Jadi mau tanya dulu, siapa yang bangunin kamu pagi-pagi? Mereka semua jawab, mami. Siapa yang bikinin breakfast? Mami. Siapa yang antar kamu sekolah? Mami. Yang jemput? Mami. Yang antar kamu les berenang sama les Mandarin? Siapa? Mami. Yang jemput? Mami. Yang belanja? Mami. Yang masak? Mami. Saya bilang, kalau kamu jadi mami, kira-kira udah jam segini capek nggak? Mereka sudah hampir nangis. Iya Dedi, mami capek. Nah sekarang kamu ngerti kenapa kok mami bisa bikin tempe gosong kayak gini. Karena maminya udah capek. Kesian enggak? Mereka mantuk-mantuk. Nah gini, ini kalau kita nggak makan, nanti maminya kecewa. Ini kalau kita makan, ini udah jadi norit. You know norit? Yang saudara beli itu norit-norit itu tuh bagus-bagus itu cetakan apa? Areng itu. Nah ini kalau kita udah jadi norit, kalau kita makan, nanti racun yang di perut kita tuh terserap. Jadi lebih bagus. Saya kasih contoh lebih dulu. Saya makan, memang kriuk-kriuk, cuman pahit. Anak-anak saya ikut makan semua, kita habisin semua. Sekarang anak-anak saya paling suka tempe gosong. No problem, saudara. Buat apa dibikin masalah? Buat apa marah-marah? Nggak ada gunanya kok. No big deal. Nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada, itu hal-hal kecil. Buat apa? Itu cuma sekali toh. Dan seumur hidup nggak pernah lagi istri saya bikin tempe gosong tuh nggak pernah, saudara. Sekarang memang disengaja karena kita sukanya tempe gosong soalnya, saudara. Nah itu seperti itu. Jadi no big deal. Jadilah pasangan yang terbaik. Pada suatu hari kami diberkati sebuah mobil. Saya nggak usah kasih tahu mobil apa nanti daripada saudara kepingin. Mobil masih baru dipakai 3 hari. Saya pas ada di rumah, yang nganter anak sekolah tuh biasanya istri saya. Lah nggak tahu bagaimana di sekolah anak saya itu rame, nggak tahu lah ada apa gitu, rame. Jadi ini baru pakai mobil baru, jadi dia nggak berani nengah-nengah, dia minggir kiri. Begitu di kiri ada tiang listrik, kaca spionnya diadu sama tiang listrik. Menang siapa? Masa tiang listrik yang bengkok? Ya kaca spionnya remek jatuh, tapi karena ada elektriknya, ada elektrik mirrornya, itu ada kabelnya selalu. Jadi dia nggak sampai jatuh, dipegang. Pulang ke rumah istri saya ketakutan, baru pakai 3 hari. Datang, sayang, aku minta maaf. Minta maaf? Emangnya kenapa? Aku mau ngaku dosa. Gitu. Ngaku dosa? Emangnya kenapa? Ya pokoknya maafin dulu. Gitu. Loh kok aneh, maafin dulu? Emangnya kenapa? Dia cerita, tadi di sekolah anak rame karena mobil masih baru, aku takut nyerempet. Jadi tak pinggirin kiri, kena tiang listrik. Sekarang ininya pecah, hancur. Saya bilang ya sudah, besok beli lagi. Gampang kan? Jangan dibikin susah, hidup kok dibikin susah tuh kenapa? Wah kamu tuh gimana sih? Matamu taruh di mana? Lu sudah tahu mata taruh sini kok tanya mata taruh di mana?
Kalau udah marah-marah kayak gitu gimana? Terus istrinya udah mulai besok aku nggak mau naik mobil lagi, udah naik beca aja. Nah gimana coba? Bikin masalah. Ada masalah kita kecilin. Jangan masalah kecil digede-gedein. Saya bilang ya sudah, besok beli lagi. Paling kita beli berapa sih? 2 juta apa? Waktu itu 1,8 apa 2 juta. 2 juta ada kok. No problem saya bilang. Kalau kamu sampai ada apa-apa, saya mau beli orang seperti kamu di mana? Saya bilang saya mengasihi kamu lebih daripada kaca spion. Istri saya senang, saudaraku. Ada banyak suami-suami lebih mengasihi kaca spionnya daripada istrinya. Di sini tidak ada loh, di luar sana banyak. Kok ketawanya tidak enak gitu? Nah, makanya hari ini kita belajar jadilah pasangan yang terbaik. Jadilah pasangan yang terbaik bagi pasangan kita. Amin, saudaraku. Ayat yang terakhir. Kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Contohnya Tuhan Yesus sendiri. Dia maha benar. Turun ke bumi jadi salah untuk kita semua. Bukan ngalah loh. Ngalah tuh bohong. Bukan ngalah. Tidak ada ngalah. Tuhan Yesus ngalah untuk manusia. Enggak. Jadi salah. Dosa-dosa kita dia yang pikul di kayu salib. Kenapa kita nggak mau jadi salah untuk pasangan hidup kita? Kenapa kalau kita selalu merasa benar? Kenapa orang lain selalu salah? Kenapa pasangan kita terus yang salah terus? Kita nggak pernah salah, artinya kita jadi Tuhan dong. Kenapa kita nggak mau jadi salah untuk pasangan kita? Kami nggak pernah bertengkar, so kenapa? Karena papi mami saya juga nggak pernah bertengkar. Papi saya lebih tinggi lagi dari saya, tingginya 191, so. Beratnya 102. Sepatunya 48. Tapi dia ngasih contoh, kasih teladan yang baik buat saya. Gak pernah kasar sama mami saya. Tiap kali kalau mereka lagi ada beda pendapat, mereka bisik-bisik. Gak suaranya keras, enggak. Bisik-bisik masuk kamar, gak liwat 10 menit. Keluar sudah gendong-gendongan, cekakak-cekikikan. Itu papi mami saya. Jadi saya pun karena orang tua saya seperti itu, saya juga gak pernah bertengkar. Teladan, makanya gak perlu nasihat. Teladan, yang paling penting itu teladan. Kita kasih nasihat tapi teladannya jelek, nggak ada gunanya sama sekali. Teladan yang baik menurunkan keturunan juga yang baik. Jadi pada waktu kami mau menikah, saya bilang sama istri saya ceritain papi mami saya tuh nggak pernah bertengkar. Nah hidup itu pilihan kita. Mau bertengkar bisa, nggak mau bertengkar juga bisa. Bukan diizinkan Tuhan, pilihan kita. Kita yang milih mau bertengkar atau tidak mau bertengkar, itu pilihan kita. Saya milih nggak mau bertengkar. Kamu gimana? Aku juga nggak mau bertengkar, dia bilang gitu. Oke, kita janji. Begitu kita beda pendapat, cepet-cepetan jadi salah. Oke, sampai hari ini. Begitu kita beda pendapat, stop. Saya sadar, saya yang salah. Istri saya, enggak, aku kok yang salah. Kita peluk-pelukan, cium-ciuman. Bisa kok. Nah kenapa kok mesti kaplok-kaplokan? Kenapa gampar-gamparan, lempar-lemparan barang? Itu kan pilihan kita. Kenapa kita milih yang negatif? Kenapa kita nggak mau pilih yang positif? Tiap kali beda pendapat, peluk-pelukan, cium-ciuman, bisa kok. Lah kenapa nggak dilakukan? Jadilah pasangan yang terbaik. Begitu kita lagi jadi salah, saya bilang saya yang salah, saya minta maaf. Istri saya bilang, enggak, aku kok yang salah, aku minta maaf. Anak-anak suka. Anak-anak suka daddy, mami, masih kecil tuh begitu semua senang. Coba, saudara semua yang ada di sini. Saudara juga dulu pernah kecil juga kan? Kalau orang tua saudara bertengkar, senang apa enggak? Ditanyain kok diam aja. Ada yang bilang senang, masuk rumah sakit jiwa loh. Orang gila tuh. Orang waras nggak ada yang suka. Orang tuanya bertengkar. Jangan gituin anak kita juga dong. Kita nggak suka kalau orang tua kita bertengkar. Jangan jadi orang tua yang suka bertengkar.
Anak-anak saya pintar-pintar semua, saudaraku, karena nggak pernah lihat orang tuanya bertengkar. Mereka semua malah punya standar. Standarnya semua, oh dediku begini. Nah kalau anak perempuan dia ambil standar bapaknya. Anak laki standarnya ke ibunya. Jadi seperti itu saudaraku. Jadilah pasangan yang terbaik. Punyalah empati. Kalau kita kasar, dikasarin mau enggak? Jangan gituin pasangan kita. Mulai ngomong yang baik. Mulai berbuat yang baik. Jangan ke ujung bumi, percuma, bohong. Dimulai dari keluarga. Rumah tangga. Amin. Nah, jadilah pasangan yang terbaik. Yang pertama tadi, poin yang pertama apa saudaraku? Mengasihi Allah lebih daripada apapun yang ada di muka bumi. Jadi pelaku firman. Yang kedua, menerima apa adanya. Yang ketiga, jadilah pasangan yang terbaik. Nah, makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.